kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di hari ini Jumat 22 Maret 2024, di dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang menuntun kita diambil dari kitab Mazmur pasal 14 ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, pernahkah kita mendengar istilah orang bebal? Bagaimana reaksi kita jika diperhadapkan dengan seorang yang memiliki sifat yang bebal? Tentu kita akan sangat merasakan hati yang jengkel. Karena orang bebal cenderung keras kepala. Daud melalui kitab Mazmur ini mau menjelaskan kepada kita tentang orang bebal. Orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Orang yang sombong dan orang yang bodoh. Mereka tidak mau percaya, bahkan tidak mau mengakui adanya Tuhan. Itu kita dapat baca di dalam ayat yang pertama. Hingga akhirnya Tuhan melihat ke bawah untuk mencari tahu apakah masih ada manusia yang berakal budi atau justru semua telah menjadi bebal. Ternyata pemazmur melihat bahwa mereka semua telah menyimpang dan bersama-sama telah menjadi rusak. Sungguh sangat bodoh mereka yang kala itu menjalani kehidupannya karena terus menyangkal keberadaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, begitu jugalah dengan kita yang hidup di zaman modern ini. Dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan pola berpikir yang semakin terbuka. Apakah masih ada keraguan dalam hati kita untuk percaya kepada Kristus? Alkitab sudah jelas mencatat bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Kristus, Sang Mesias yang dikorbankan oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Seharusnya kita sudah semakin percaya kepada Tuhan, termasuk di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini. Nama Tuhan sesungguhnya sudah harus semakin dipermuliakan. Namun tidak jarang, baik secara langsung atau tidak langsung, kita menjadi seperti orang yang bebal, seperti orang yang digambarkan oleh pemazmur hari ini. Bebal yang dimaksud di sini adalah orang yang suka mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, yang justru berbuat jahat dan lebih mendengarkan suara dunia yang menawarkan berbagai macam kenikmatan hingga akhirnya kita terlena dan semakin melupakan Tuhan. Padahal sesungguhnya semua itu berasal dari Tuhan. Kecanggihan dan kemajuan yang bisa kita nikmati sekarang ini sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma melalui akal pikiran dan kepintaran yang diberikannya kepada manusia. Namun manusia tidak mau mengakui adanya pertolongan Tuhan. Malahan manusia merasa bahwa ia dapat melakukan segala sesuatunya karena kekuatan tangannya sendiri. Dan itu menjadikan manusia jatuh kepada kesombongan. Manusia merasa bahwa kepintaran dan kekuatan yang dimilikinya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri dan berakhir dengan ketidakpercayaannya lagi kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, menyangkal keberadaan Tuhan berarti membuat manusia hidup di luar kebenaran firman-Nya. Padahal Tuhan dengan jelas telah mengajarkan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Justru sebaliknya kita harus takut dan taat kepada Allah. Percaya kepada keselamatan
bahwa Ia akan membawa kemenangan, kebenaran yang pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, pada kedatangannya yang kedua kali, keselamatan kekal itu akan dinyatakan bagi kita, terutama bagi setiap orang yang percaya, dan hukuman kekal akan tergenapi bagi orang-orang yang bebal yang hidupnya menyangkal Kristus. Oleh karena itu kita haruslah bersyukur bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita diizinkan untuk mengenal dan hidup dalam keselamatan. Hiduplah orang yang benar dan bukan menjadi orang yang bodoh. Oleh sebab itu, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menjadi manusia yang bebal, yang hidupnya serupa dengan dunia ini, yang akhirnya akan mendapatkan hukuman, atau mau menjadi manusia benar yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sehingga kita beroleh keselamatan kita. Pilihlah, Tuhan memberikan pilihan itu kepada kita. Amin.